Negara ini memiliki 99,8% wanita yang tidak memakai pakaian dalam dan berambut pirang. Plus, Anda bisa membawanya pulang sesuka Anda. Burung terbang di langit. Orang berjalan di pinggir jalan, seluruh dunia tampak tidak bergerak. Hanya ada beberapa pria yang aktif, mereka bermain sesuka hati. Rasanya seperti berada di surga. Hari ini adalah film yang memalukan. Kohabitasi versi Rusia. Anak laki-laki Frank yang kebetulan bepergian ke tahun 2020 baru saja memasuki unit tersebut. Tidak jelas, itu berubah menjadi toko. Ada daging gratis di sini, jadi dia mengambil sepiring. Lihat berbagai macam produk. Pria kelahiran 1982 ini belum pernah melihat produk seaneh itu dan banyak orang cantik di majalah tersebut. Bersemangat untuk membuka kaleng kok. Tapi detik berikutnya Gus, harus bayar dulu. Gadis di pintu mengatakan itu gratis. Ternyata pria pelit. Mereka mengusir Frank. Frank menyadari ada sesuatu yang salah. Di sekelilingnya ada hal-hal baru. Bagaimana mesin waktu berhasil? Ternyata kakeknya adalah seorang ilmuwan. 1 jam yang lalu Pak Bato menyalakan mesin waktu. Sedetik kemudian, mesin itu meledak. Bato gagal 999 kali. Frank menasihatinya untuk menyerah. Sayang, menjadi manusia harus punya mimpi atau itu seperti ikan busuk. Frank membantunya melanjutkan percobaan. Tambahkan oli, hidupkan saklar, kenakan kacamata hitam, semuanya sudah siap. Melihat jarum detik mundur, alat itu terbang, bahkan fotonya bergetar. Ada harapan kali ini. Tapi tiba-tiba mesin waktu itu meledak. Frank menghiburnya, kamu harus pergi bekerja dulu. Dibutuhkan roti untuk mencapai mimpi, tetapi dia melewati sebuah pintu. Di sisi lain, Jen melakukan perjalanan kembali ke tahun 1982. Ketika dia turun dan melihat mobil klasik, dia pikir itu datang untuk menjemputnya. Dia duduk meskipun pengemudi berbicara sedikit aneh, tetapi dia tidak banyak berpikir karena dia sedang terburu-buru. Jen mendeteksi bahwa ponsel tidak memiliki sinyal. Pengemudi masih tidak mengizinkannya keluar dari mobil. Membayar. Bayar apa? Uang mobil. Ini otomatis. Tidakkah kamu mengerti? Saya ingin menilai 1 bintang. Biarkan dia berkomentar omong kosong. Membayar. Gadis itu tanpa daya mengeluarkan uang tunai. Sopir itu tercengang. Ini adalah uang Amerika. Saya harus melapor ke polisi. Yang lebih bingung adalah Jen. Apakah teman sekelasmu merekam? Anak-anak berdiri di sekitar mesin penjual air otomatis. Bahkan ada Lafayette. 2 prajurit datang. Seseorang menuduh Anda menggunakan mata uang asing ilegal. Anda harus ikut kami. Jen tertawa, mengira itu lelucon. Melihat milisi yang sebenarnya datang, Jen buru-buru menelepon polisi. Apa yang gadis ini lakukan dengan kotak rokok? Dan kotak ini juga mencurigakan. Jen menjelaskan bahwa itu hanya mainan, dan membukanya. Lalu dia kabur. Orang-orang di tahun 80-an semuanya mengaku pernah melihat hantu. Jen sangat senang dengan game ini. Tetapi Jen melihat wajah tampan. Apakah itu pangeranku? Saat gadis itu bangun, dia sedang berbaring di rumah maka, dari terkejut menjadi takut. Tapi pintunya terkunci. Apakah Maka akan melakukan sesuatu? Jen belajar seni bela diri sejak kecil. Sangat cepat untuk mendapatkan kuncinya. Tetapi 2 anggota milisi dan polisi tiba. Jen pergi ke kantor polisi dan harus menyerahkan semuanya. Jen memiliki sejumlah besar dolar AS. Mereka memperlakukannya seperti mata-mata, dan mengurungnya. Frank memberitahu kakek kabar baik, tetapi pria yang membuka pintu adalah pria kekar. Frank diseret ke dalam rumah oleh Adam. Kalian berdua jelaskan. Brankas saya hilang. Maaf, kami tidak menyentuh properti Anda. Kami baru saja menyalakan mesin waktu, yang menyebabkan gangguan. Sekarang setengah dari rumah ini tahun 1982, setengahnya tahun 2020. Jika Anda tidak yakin bisa melihat keluar, Sofia memeriksa jendela di kedua sisi. Cepat minta Adam untuk datang melihatnya. Ini jelas pusat kota. Mengapa ada rumah bobrok seperti itu? Sekarang pasangan itu percaya. Sofia membuat meja penuh dengan makanan. Frank makan sepotong mustard. Dia mengambil segelas air untuk berkumur. Selera orang di masa depan terlalu berat. Kakek memotret orang-orang masa lalu dan masa depan, untuk memperingati momen bersejarah tersebut. Dan selamat tinggal pada pasangan. Kita harus kembali. Semuanya akan kembali normal. Mereka akan menyalakan mesin waktu ketika bel pintu berbunyi. Seorang pria berjanggut menghancurkan mesin waktu. Dan pukul dia.
Siapa itu? Saya Frank. Frank setelah dewasa. Kamu melihat? Saya punya bukti. Ternyata itu adalah foto yang baru saja mereka ambil. Tiba-tiba telepon berdering. Jen ditangkap. Kakek mengatakan bahwa seseorang bernama Jen ditangkap di kantor polisi. Adam khawatir. Jen adalah putriku. Aku harus pergi menyimpannya. Tapi kakek berkata Adam harus datang tahun 1982 karena sedikit kecerobohan bisa mengubah sejarah. Tapi Adam tidak peduli tentang ini. Mereka tiba pada tahun 1982 dan melihat pemandangan itu. Terkejut selamanya. Mobil antik, teko berbentuk kotak, wanita dengan gaun bermotif bunga, anak-anak melompat dengan karet gelang. Anda harus menyelamatkan putri Anda terlebih dahulu. Adam meminta Sofia untuk menunggu di luar. Jika dia tidak keluar dalam setengah jam, cari seseorang untuk membantu. Adam masuk. Polisi mencurigai Jen sebagai mata-mata. Adam menjelaskan selama setengah hari polisi tidak tahu dan memenjarakannya. Jen sangat bersemangat. Ayah, apa ini? Acara realitas sekarang juga realistis. Gadis, kita sudah selesai. Sofia mencari bantuan kakeknya. Paman berjanggut itu punya ide. Kakek sangat mirip dengan kepala suku. Mereka pergi ke kantor polisi dengan menyamar. Para polisi tercengang. Mengapa bos ada di sini? Gambar saya terdistorsi. Halo bos. Diam. Apakah kamu ingin memulai perang? Mereka adalah utusan perdamaian. Lepaskan segera, ya? Orang bodoh. Jen diizinkan pulang tetapi Frank tercengang. Gadis ini begitu sempurna. Detik berikutnya. Apa yang terjadi dengan keluarga saya? Jangan bilang ini Hogwarts. Semuanya, jangan berisik. Untuk saat ini, kita akan hidup bersama. Orang-orang lebih bingung. Saya perlu memperbaiki mesin. Begitu saja, mereka hidup bersama di bawah satu atap. Jen juga menggunakan bunga salju. Kakek mengingatkan. Jangan melewati batas tanpa pandang bulu. Kalau tidak, itu akan menjadi sangat serius. Tetapi telepon Jen dibawa kembali pada tahun 1982. Dia meminta Frank untuk mencarikannya. Anda dapat menggunakan telepon kami. Tapi tidak bisa surfing TikTok. Frank tidak bisa menolak. Dia berjanji akan menemukan teleponnya. Mereka pergi ke rumah Maka senang. Aku tahu kau akan kembali ke sini. Anda minum dengan saya secangkir kopi. Saya akan membayar Anda. Ingin membayar? Berapa usiamu? Lihatlah kedua pria itu berbau mesiu. Jen menyetujui permintaan itu. Ketiganya pergi ke kafe, bertemu teman sekelas perempuan Frank. 4 orang muda duduk di meja yang sama. Teman sekelas perempuan itu bertanya kepada Jen bagaimana dia bertemu Frank. Kami hidup bersama. Gadis sedih. Anda menyukai Frank? Gadis itu mengakui dengan malu-malu. Saya membantu Anda mengejar Frank. Gadis itu bahkan lebih pemalu. Tapi pria ini cemburu dan berkelahi. Frank, kau bukan lawanku. Tapi Frank tidak setuju. Lompatan di atas kuda. Maka membeku, jeans baru yang dibelinya juga sobek. Tapi menurut Jen itu sangat bergaya. Robek untuk lebih banyak mode. Semua orang kaget. Maka sangat marah. Anda harus mengalahkan saya dalam permainan. Main, siapa takut siapa. Perang Tetris akan pecah. Jen adalah anggota tim esports profesional. Ini terlalu kekanak-kanakan. Maka juga merupakan raja permainan. Setelah 800 putaran, Jen akhirnya menang. Maka pasrah kalah. Di malam hari, Frank mengungkapkan kekagumannya pada Jen. Namun tertarik pada ponselnya. Kotak kecil itu bahkan bisa bernyanyi. Sedikit romansa ini membuat Frank terpikat. Frank meminta Jen menceritakan beberapa kisah dari masa depan. Saya harus mengaktifkan bola kristal ajaib. Frank perlu terus berusaha mewujudkannya. Frank bisa berbahasa Jerman. Jadi Jen membawanya pergi untuk belajar. Frank sangat senang. Jen meminta Frank berpose sebagai bintang asing. Dengan begitu dia juga bisa terhormat. Frank setuju. Jika dia tidak mengatakannya, dia pikir itu nyata. Gadis-gadis semua percaya itu. Jen punya teman seorang bintang. Frank juga secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan modern. Sofia memasak makanan lezat untuk semua orang. Frank merasa dia tidak cocok di sini karena gaun Jen terlalu keren. Dan gadis-gadis di tahun 80-an lebih kuno. Frank akan berpartisipasi dalam kontes foto. Jen setuju untuk menjadi modelnya. Posenya sangat profesional. Ini adalah harta karun.
Saat syuting, gadis berkacamata datang mencari Frank. Model sebelumnya adalah dia. Frank membawanya ke restoran dan mengambil beberapa foto acak untuknya, lalu buru-buru kabur. Semua orang sangat aktif mengambil gambar untuk Jen. Sekelompok fotografer mengelilingi seorang model. Cara menciptakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi ketika Frank kembali, mati. Ini adalah model saya. Jen pun dengan antusias menyapa para fotografer. Laki-laki semua gila. Cepat keluar. Gadis berkacamata itu juga sudah datang. Dia mengerti. Jen dengan marah mengeluarkan film itu. Kamu benar-benar buruk. Kakak berambut ikal yang bingung. Dia mengambil filmku. Foto gadis berkacamata memenangkan tempat pertama. Gadis itu sangat emosional. Tapi Jen tidak seberuntung itu. Dia merusak barang antik temannya, sebuah rekaman hitam tahun 1978. Dia memohon bantuan Frank untuk kembali ke tahun 1982. Untuk membeli kembali disk musik hitam seperti itu. Tapi mereka ditemukan oleh milisi, dan Frank menarik Jen pergi. Mereka bertemu Maka juga menangkap Frank, berhasil mengelabui dua anggota milisi. Tidak mudah bagi mereka untuk lari ke tempat yang aman. Tapi Maka bilang kalian membeli yang palsu. Tentu saja mereka tertipu. Maka punya ide, agar mereka berdua berpura-pura menjadi milisi. Kemudian balas dendam pada milisi. Silahkan nego dengan pembeli. Sekarang dapatkan pengembalian uang tetapi juga dapatkan musik asli. Jen sekarang naksir Maka. Pada hari Senin, Jen ingin berterima kasih kepada Maka. Tapi Maka bilang,